Selanjutnya saya mohon Prof. Hasanuddin, apakah monitor Prof. Hasanuddin? Ya, masih Gus. Ya, silakan Prof. Masya Allah. Ya, terima kasih Gus Wahid dan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama nih terima kasih untuk Gus Wahid, kemudian Prof. Jasrudin tadi ya, Prof. Imam, Prof. Sirozi, dan terakhir Pak Gatot tadi ya. Memang masalah tobat ini masalah kita semua ya. Dan tadi semua sudah mengatakan setiap orang ini pasti punya kesalahan dan dosa ya. Tapi ya tadi disampaikan juga hadis yang baik itu yang menyadari cepat langsung bertobat. Bagi saya pribadi nih rekan-rekan sekalian ini yang saya selalu dalam agama ini apa ya, kalau saya lihat idealisasi ajaran agama itu pasti bagus lah ya karena datangnya dari Allah, divine ya. Tapi begitu sampai realisasi, nah ini jadi masalah ya. Taubat pun kita paham semua lah, syarat-syarat taubat, hadis-hadis segala macam. Tapi kok begitu realisasi, tadi Prof. Sirozi juga mengatakan istiqomah ini bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi saya ini sekarang berusaha ini di realisasi taubat itu bagaimana. Dan bagaimana saya tahu bahwa taubat saya diterima oleh Gusti Allah. Nah ini jadi pertanyaan saya terus ya. Kalau saya yakin bahwa Allah itu memang Maha Pengampun, Maha Kuasa tadi ya, Prof. Jasrudin sudah mengatakan juga ya. Di dalam sistem hukum Indonesia saja kalau udah mentok kan kita minta grasi amnesti ke presiden gitu ya. Karena presiden itu yang paling berkuasa di suatu negara. Nah, kalau Gusti Allah berkuasanya ya di alam semesta ini bahkan lebih gitu ya. Jadi kalau kita minta grasi amnesti pasti dikasihnya lah ya. Tadi para senior kan sudah mengatakan bahwa pintu taubat itu tidak pernah tertutup. Dan kemudian Gusti Allah akan selalu lah ya dengan senang hati menerima orang-orang yang bertobat ya. Kita juga tahu hadis yang musafir di tengah padang pasir, tiba-tiba perbekalan dan ontanya hilang, dia sudah give up lah ya, sudah siap-siap mau meninggal dunia, tapi kemudian datang kembali itu si onta dan perbekalannya. Nah, Kanjeng Nabi SAW mengatakan senangnya Gusti Allah menyambut orang yang bertobat itu seperti ya musafir tadi yang kehilangan unta dan perbekalan kemudian dapat lagi ya. Jadi itu selalu membuka apa ya, membuka optimisme ya. Nah, saya pribadi nih kadang-kadang berusaha mencari tadi, nih Gus Wahid dan rekan-rekan sekalian, saya share saja, mungkin ada manfaatnya apa tidak, bagaimana caranya bertobat bagi saya pribadi, di samping yang lain-lain ya. Jadi yang pertama itu saya berusaha tidak melupakan dosa yang pernah saya lakukan. Jadi setiap, nggak tahu nih salah apa tidak ya, jadi saya selalu berusaha memikirkan, oh dulu waktu saya muda banyak sekali yang apa ya, waktu yang terbuang sia-sia ya, saya naik gunung segala macam ini itu. Kemudian ya kita anak muda kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak pas ya, mungkin ilmu pada saat itu juga kurang ya. Nah ini saya usahakan saya ingat terus ya. Jadi kadang-kadang sambil duduk tiba-tiba teringat dosa 20-30 tahun yang lalu. Saya bilang Masya Allah ya Allah. Tapi itu membuat saya selalu ingat ya. Jadi dosa-dosa itu tidak akan saya lupakan. Jadi saya selalu berusaha mengingat ya. Meskipun kadang-kadang membuat hati kita sedih gitu ya. Aduh dulu kok begini, begitu, begini, begitu. Tapi itu membuat saya juga selalu berusaha dekat pada Allah ya. Itu pertama yang saya lakukan. Saya tidak pernah berusaha melupakan dosa dan kesalahan. Walau alam nih secara fikih ini para ulama betul apa tidak ini tidak berusaha melupakan dosa dan kesalahan ya. Kemudian saya selalu
berpendapat bahwa Gusti Allah itu tadi kan mungkin Prof. Jasrudin juga mengatakan ya, Gusti Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Jadi berarti Gusti Allah itu sebenarnya selalu memantau kita. Jadi sekarang apa saja saya berusaha minta tolong pada Allah. Kadang-kadang ini mohon maaf di kampus kadang-kadang ini ada masalah nulis paper dan segala macam atau penelitian. Mungkin bagi orang-orang mengatakan, oh jangan apa-apa minta kepada Allah. Kalau saya kebalik, saya sekecil apapun saya minta pada Allah. Saya doa ya. Kadang-kadang saya bingung ini kunci mobil di mana. Saya sudah gitu aja. Ya Allah, saya tidak tahu, tolong ini kan ya. Itu yang saya selalu lakukan. Walau alam, ini pun mungkin saya nggak tahu secara fikih bagaimana ini. Meminta hal-hal yang kecil kepada Gusti Allah ya. Bahkan kaki saya keseleo dan segala macam udah saya doa sajalah ya. Doa ya yang biasa gitulah ya. Auzubizatillah wa qudrati min syarri ma. Udah terus ya saya usap-usap semacam itu ya. Nah, ini membuat saya selalu ingat kepada Allah. Jadi apa saja saya berusaha ingat kepada Allah. Saya mau rapat pun saya sebelum rapat saya minta sebelumnya, ya Allah besok saya akan rapat, tolong buat kehadiran saya bermanfaat untuk orang lain dan seterusnya ya. Jadi menurut saya itu cara yang kedua. Jadi saya berusaha membuat saya selalu online dengan Gusti Allah. Karena saya yakin kalau saya selalu online, saya mau maba lagi pasti ragu-ragu kan. Karena udah sering online, loh kok tiba-tiba mau maba lagi nih ya. Itu enggak. Nah, kemudian yang saya coba dawamkan sekarang ini ya istighfar ya tadi ya seperti para senior mengatakan, zikir dan sholawat ya. Kapan sajalah saya nyupir, saya jalan kaki, saya ini sesempat saya pokoknya begitu saya ingat saya ini kan ya. Nah, kemudian yang keempat ya tentunya berusaha memperkuat ibadah ya, ibadah-ibadah ya ditambahkan amal dan segala macam. Nah, kemudian yang selalu saya lakukan tuh muhasabah ya. Jadi kadang-kadang juga kalau saya tiba-tiba marah-marah ke mahasiswa, saya juga langsung, waduh ini nggak benar kok saya marahin mahasiswa itu meskipun mahasiswanya salah ya. Nah, ini muhasabah ya, membuat saya kemudian berusaha bertobat. Dan tadi saya setuju dengan Prof. Sirozi ya, nyari kawan yang soleh itu betul lah ya. Saya pikir ini kawan lingkungan ini berbahaya sekali ya. Kalau nggak tahu Gus Wahid pernah merasakan kan kalau kawan-kawannya politisi ya itu yang diomongin lain-lain aja ya. Kalau kawan kita birokrat eselon 1, eselon 2 yang diomongin juga beda-beda gitu ya. Tapi kalau kawan kita ini alim ulama, ahli tarekat gitu ya, kita enak gitu ngomongnya itu beda ya. Jadi memang mencari lingkungan teman ini penting sekali ya, apalagi di zaman sekarang ini ya. Makanya salah satu kiat saya berusaha tidak terlalu banyak kumpul-kumpul sekarang ya kalau tidak perlu ya. Bukan saya menjauhkan diri tapi saya ngeliat-liat gitu ya. Kan sekarang tuh banyak reuni-reuni alumni lah, kumpul-kumpul malam di kafe dan segala macam itu saya hindari. Karena tadi Prof. Siroji mengatakan ya, jadi pertemanan yang istilahnya itu kalau anak muda bilang pertemanan yang toksik ya. Toksik itu meracuni lah ya. Itu bahaya sekali ya. Apalagi kalau politisi, saya pikir kemana-mana nanti itu ya agendanya, apalagi tahun politik ya. Kawan yang soleh betul, kemudian tetangga juga betul. Nah, tetapi yang saya juga sadari kan setan itu iblis, setan dan rekan-rekannya itu hidup lebih lama dari kita kan. Dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi mereka kalau istilahnya guru besar itu udah guru besar, maha guru besar. Sudah tahu istilahnya itu textbook basis data kelemahan-kelemahan orang ya. Jadi ini yang saya juga sayangnya kita nggak bisa melihat setan atau iblis gitu ya. Tapi ini yang juga jangan dilupakan kalau menurut saya tadi ya. Yang membuat kita tidak istiqomah kan begitu ya. Setan itu sudah tahu kebiasaan kita kan. Dia sudah punya algoritma kita. Dan lebih canggih dari kita. Begitu kita suka berbuat dosa ini dulu, dia tidak langsung ke sana, dia melambung itu kadang-kadang ya.
Nah, ini yang kita juga seperti Gus Wahid katakan, kita harus punya ilmu ini ya. Nah, kalau menurut saya ilmu yang sekarang itu yang paling bagus itu ilmu tasawuf menurut saya, ilmu tentang hati, membersihkan hati dan segala macam ya. Makanya saya sekarang juga coba coba ke arah sana lah ya. Karena saya pikir tauhid, fikih, akidah itu penting sekali. Tetapi ilmu tentang hati, perasaan ini juga sangat penting ya. Apalagi bagi orang teknik seperti saya merasakan kalau terlalu teknis itu jadi kering ya. Harus ada sesuatu yang lebih, saya lihat agama ini harus dengan rasa ya, dengan hati ya. Itu kira-kira yang saya coba ini kan Gus Wahid dan rekan-rekan sekalian. Tapi saya setuju tadi ya bahwa pertobatan ini adalah ongoing battle ya antara kita, syaitan, hawa nafsu, lingkungan ini dan ini terus ya. Jadi kalau tadi Gus Wahid mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beristighfar 100 kali, saya kadang-kadang mikirlah Rasulullah yang sudah begitu aja udah 100 kali, masa saya yang belang bentong begini lebih kurang. Makanya saya sekarang kalau bisa lebih dari itu ya. Saya minimal itu setiap itu ya 165 lah kalau bisa setiap hari ya. 33 kali 5 tambah lo plus jalan plus ini itu ya kalau bisa nyampe 1000 sehari ya alhamdulillah ya. Juga zikir, selawat dan segala macam. Saya yakin itu bukan hanya sekedar mantra-mantra saja ya. Karena saya nonton film Harry Potter, mungkin teman-teman nonton ya, dengan satu kata saja itu bisa merubah sihir. Jadi saya pikir jangan-jangan istighfar, sholawat itu dan juga ya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar bahkan punya power lebih besar daripada mantra-mantra sihir Harry Potter yang di film itu ya. Cuma kita tidak tahu, tidak merasakan ya. Tapi ya kita sami'na wa ata'na saja ya jalankan ya. Jadi gitu Gus Wahid dan rekan-rekan sekalian, bagi saya tidak tahu sekarang ini apakah taubat saya diterima apa tidak. Tapi saya keep going saja ya. Bertobat saja setiap hari, kapan saja bisa. Masalah diterima apa tidak diterima ya berdoa saja kepada Allah dan saya yakin Allah itu lebih penyayang daripada seorang ibu terhadap anaknya lah ya. Saya husnudon saja kepada Allah, berbaik sangka saja. Itu saja Gus Wahid, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah, luar biasa pengalaman Prof. Hasanuddin. Bapak Ibu, akhirnya waktu